Apa tidak boleh Miangga jatuh cinta? Bajul buntung, hentikan semua ini. Apa mau kalian? Karim diseret paksa oleh dua orang tak dikenal saat sedang nikmat-nikmatnya memancing. Hei, kamu hanya seorang pemancing tak berguna, berani-beraninya menulis yang tidak-tidak tentang usaha kami. Oh, kalian congos-congos para pecundang rakus itu. Woi, kalian benar-benar pengecut. Apa yang aku tulis adalah fakta, adalah kebenaran. Kalian hanya mementingkan perut kalian sendiri. Sungai-sungai di desa ini rusak gara-gara usaha kalian. Tak bertanggung jawab, limbah kotoran dan bulu ayam seenaknya kalian buang ke sungai. Kali-kali tercemar, lingkungan di sini tercemar. Sawah petani rusak, ikan-ikan di sungai ini pun mati dan pergi. Dasar kalian bajingan, bajul buntung, asu kemblung, pecung asu. Karim mengumpat sambil terus meronta-ronta melepaskan ikatannya. Tapi sedetik kemudian sebuah benda keras tumpul menghantam patok kepala bagian belakang Karim. Mampus kamu, mutiar kowe. Min, kita sepakat untuk memberinya pelajaran saja kan? Kenapa kamu menghantam kepalanya goblok? Alah persetan, tai ngasuk. Ayo kita buang saja dia ke sungai. Berani-beraninya dia main-main dengan kita. Di sungai yang dipenuhi dengan berdu, kerikil kali, dan pohon-pohon besar, terlihat tubuh Karim tergeletak diam. Kepala bagian belakang dan pelipis Karim sedikit sobek dan ada aliran darah kering di sana. Hilir mudik seekor kepiting menghampiri tubuhnya. Ragu untuk mencapitnya atau tidak, kepiting memilih untuk mengalah. Ia mengubah rute perjalanan ke sarang. Karim mungkin akan terus tergeletak di tepi kali kalau saja semut-semut rangrang yang sudah bergerombol di sekitar selangkangannya tidak riuh ramai. Mendapati sesuatu yang aneh bergerak-gerak dan merasakan senut-senut di kemaluannya, Karim terjaga. Pejring, Karim kaget, linglung dan kebingungan. Kepalanya masih pening dan matanya masih terus menyimpan kunang-kunang. Ia mengingat kembali kesialan apa yang baru saja menimpanya. Ia mengingat kembali beberapa saat yang lalu ia memancing di sungai, melempar kail, lalu ada ikan yang melahap umpannya. Namun, sedetik kemudian tubuhnya terhuyung ke sungai, seperti ada dorongan dari belakang atau ia ditarik oleh sesuatu. Seperti sejenis makhluk yang ia tak tahu apa. Karim mungkin lupa bahwa konon sungai yang menghanyutkannya adalah sungai yang membenci para pemancing. Belum selesai Karim merangkai kejadian demi kejadian dalam ingatannya, seorang perempuan cantik, tinggi semampai, berambut panjang, tiba-tiba muncul dan datang menghampirinya, lalu memeriksa kening Karim. Sudah sadar kamu, Mas? Iya, maaf, kamu siapa? Astaghfirullahaladzim. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa saya telanjang? Apakah kamu sudah menodai saya? Karim baru sadar dirinya tengah telanjang bulat. Gak usah lebay deh mas, perkenalkan, nama saya Miangga. Tapi saya lihat kamu dibawa sama siluman air di dekat sini. Itu baju kamu basah, jadi saya jemurkan. Takutnya nanti masnya masuk angin. Hah? Kamu Miangga, siluman kali itu, yang konon tercipta dari kumpalan rambut. Biasanya tempatnya di sungai-sungai yang angker, termasuk sungai ini. Jadi kamu tadi yang menolong saya. Wah, mas paham sekali tentang saya ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang salah itu mas. Dunia manusia memang benar-benar menggelikan. Hehehe. Alasan saya menolongmu sederhana mas. Kamu mirip almarhum kekasih saya. Jadi mungkin hati saya tergugah ingin iseng menolong saja. Hahaha. Kamu bisa saja. Tapi terima kasih sudah menolong saya. Karim malu-malu sambil menutup auratnya dengan tangan dan menuju pakaiannya yang sedang dijemur tapi masih basah lalu mengenakannya. Iya mas, sama-sama. Mia tersenyum sangat manis. Karim agak kikuk mendapatkan senyum seperti itu.
Untuk menguasai dirinya, Karim mencoba membuka obrolan lagi. Kamu orang sini? Iya, saya tinggal di sekitar sini, Mas. Berarti kamu juga siluman sini ya? Hahaha. Karim mencoba mencairkan suasana dengan seseorang yang baru saja menolongnya, sekaligus baru dikenalnya. Kok Mas tahu? Iya, saya siluman sini, Mas. Mas takut? Mia balik bertanya. Karim diam sejenak. Suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba keringat dingin sebesar biji jagung keluar dari dahi Karim. Ia menelan ludah dalam-dalam. Kemudian Karim membaca potongan ayat kursi yang ia hafal semenjak kelas 6 SD. Mas, buat apa baca ayat kursi? Tidak apa-apa, hanya ingin memastikan. Tapi kok kamu tidak kepanasan ya? Ayat itu hanya berfungsi untuk mengusir setan, jin, dan siluman yang jahat. Apa tambang seperti saya ini jahat, Mas? Maaf, saya kira semua siluman sama saja. Mas memang takut sama siluman yang unyu kayak saya? Takut nggak takut sih, tapi kalau sama siluman cantik sepertimu ya saya tidak takut. Dasar laki-laki, semua lelaki sama saja. Mia memberikan ramuan obat untuk menyembuhkan luka Karim. Karim tersenyum dan sedetik kemudian tertawa. Dan suara tawanya memantul di sungai di tengah hutan yang membawa Karim sangat jauh dari rumahnya. Karim tersadar jika hari sudah mulai gelap. Mau tidak mau, ia harus segera pulang. Meskipun ia masih bujangan, tapi dia khawatir pada emaknya di rumah dan pada Kliwon, satu-satunya teman kambingnya di rumah yang pasti belum makan apa-apa kalau dia tidak pulang. Setelah badannya agak lumayan bisa dibawa berjalan, dia bangkit dan mulai menyusuri sungai. Sejenak suasana hening, hanya ada suara-suara hutan riuh rendah, bisikan angin, dan suara seperti jejak kaki yang menginjak daun-daun di antara Karim dan Mia. Kamu tidak usah ikut. Kamu di sini saja. Jaga sungai, kata Karim. Aku ingin ikut denganmu, Mas. Bantu cari jalan. Lah, nanti kamu dicari oleh keluargamu, membuat mereka khawatir. Mia diam. Ia ingin mencoba menolong Karim menemukan jalan pulang. Jujur, Mas, percuma saja, kamu tak akan bisa menemukan jalan pulang. Lebih baik kamu menginap di sini dulu. Besok kita cari jalan sama-sama. Tidak, terima kasih. Aku akan tetap mencari jalan pulang. Aku tak tega meninggalkan ibuku sendirian di rumah. Kliwon juga sepertinya belum makan. Karim mempercepat lajunya. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu kebenaran, Mas. Kamu harus ikut denganku. Karim terus berjalan mengikuti Mia, menyusuri semak-semak menuju sungai yang penuh dengan batu-batuan dan pohon-pohon besar. Mia berhenti di sebuah batu besar di tengah sungai dan kemudian duduk dengan tenang. Mas, aku mau jujur sama kamu. Aku mencintaimu. Mia dengan lugas dan jelas mengutarakan perasaannya. Karim hanya melongo dan menahan tawa. Hahaha, ngomong apa kamu ini, Mbak? Jauh-jauh bawa aku ke sini cuma ingin ngomong itu. Karim hanya bisa cengangas-cengengis. Aku tak peduli dengan jawabanmu, iya atau tidak, aku akan tetap mencintaimu. Maksudmu apa? Bukankah kita berada di dunia yang berbeda? Apa alasanmu mencintaiku? Apakah tidak boleh Mia nggak jatuh cinta? Maksudku, aku mencintaimu dengan atau tanpa jawaban dan persetujuanmu. Aku tidak membutuhkannya. Alasanku mencintaimu selain karena aku mencintaimu juga karena hanya kamu yang terus mencoba menjaga dan melindungi sungai ini. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti sama sekali. Kamu sebenarnya berasal dari hulu sungai ini, sedangkan aku berada di hilir sungai. Ya, di sini tempat kita berada sekarang. Aku makin tidak paham dengan penjelasanmu. Ya sudah, kamu tidak perlu memahaminya, Mas. Ini adalah kebenaran pertama. Lalu ada kebenaran kedua yang ingin aku sampaikan. Mia terlihat sendu, matanya mulai berkaca. Mia mulai berdiri dari tempatnya, kemudian Karim diantar oleh Mia. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, di bawah pohon rengas yang sangat besar, pohon yang identik dengan sungai.
Betapa kagetnya Karim menyaksikan tubuhnya mengambang tersangkut akar pohon rengas pinggir sungai. Karim terkejut. Ia menangis memeluk Karim. Sedetik kemudian ingatan Karim kembali pada kejadian ia sedang memancing, diseret paksa oleh orang tak dikenal. Ada benda keras menghantam batok kepalanya sampai remuk. Setelah lama-lama mengingat kejadian itu, tiba-tiba Karim berubah menjadi cahaya yang lesat ke langit. Lenyap.